Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom manginang, selamat pagi, salam parhorasan, sehat-sehat mati manginang, di dia pihak musa darion mangulak kaulotan nama ragam, tang yang nami totong tuhata nama roh daging nang toti muna. Malu maka sahid manginang, tarapul marsat ni roha. Di parrohai hamuakan nama las ni roha, manami nanami nong madu nong sudah gogo tuhata totong maroro daging nang toti muna. Hatan itu hatta tu hita ulaun ni apostel 22 ayat 10. Ope wasa sulus-sulonon roham. Hehe maho, padidihon maho jala paburihon madosam. Dung di jauho guarnai. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara, ini adalah rangkaian kisah pertobatan Rasul Paulus. Kalau kita baca di pasal 22, di sini Paulus menceritakan ulang bagaimana kisah pertobatannya dari nama Saulus menjadi Paulus, dari pemburu orang Kristen menjadi pemberita Injil Kristus. Akadongan nahina holongan, di sini Paulus mengisahkan bagaimana pertobatannya. Tuhan menjumpai dia dan melalui Ananias dia kembali mendapatkan penglihatannya, dan di pasal ini dia mengisahkan, menceritakan bahwasanya dia diberi tugas untuk mewartakan Injil sukacita kepada orang yang tidak percaya kepada Kristus. Akadongan nahina holongan, apa yang mau kita hidupi dari firman hari ini untuk kita? Pertanyaan yang sama untuk kita sebagaimana dikatakan oleh teks ini. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Apakah gerangan yang membuat kita ragu akan kasih Tuhan dalam Kristus Yesus Tuhan kita? Adakah pergumulanmu yang membuat engkau ragu akan Kristus? Adakah penderitaanmu, sakit penyakitmu, masalahmu yang membuat engkau ragu akan kuasa Tuhan dalam hidupmu? Amanami nanami nahina holongan. Di sini Paulus berkata, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Demikian pertanyaan itu disampaikan kepada Rasul Paulus. Maka janganlah kiranya pergumulan kita, penderitaan kita, tantangan kita membuat kita ragu akan kuasa Kristus dalam kehidupan kita. Justru pergumulan itulah yang harusnya semakin mendorong kita untuk mengaku percaya akan kuasa Kristus. Sebab kalau kita menghadapi pergumulan itu dengan kasih Kristus, dengan Kristus itu sendiri, maka kita akan semakin mampu melihat kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Satu hari ini amanginang, janganlah kiranya tantanganmu di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun membuat engkau ragu-ragu akan kuasa Kristus dalam hidupmu. Justru buatlah pergumulan itu menjadi media, alat bagimu untuk semakin percaya kepada Kristus. Maka di sini dikatakan, bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Maka serahkanlah kiranya hidupmu satu hari ini, sehingga engkau bisa berseru kepada Tuhan kita. Berserulah kepadanya di saat pergumulan itu. Berserulah kepada Tuhan di saat tantangan itu membuatmu ragu, menghasilkan keraguan dalam hatimu. Supaya engkau diselamatkan, supaya engkau beroleh kasih Kristus dalam hidupmu. Luar biasa manginang. Biarkan sakit penyakit itu menjadi alat bagimu untuk semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarkanlah sukacita yang kau peroleh hari ini semakin menyadarkan dirimu bahwa semuanya itu adalah kasih Tuhan semata. Di pasu-pasu Tuhan tamahamu amanginang. Tadi homa buku de nomor 320 ayat 2. Sosonang mugana sarohami
Saya terponjol di hilalang, oh dia kadalan mi mulak matu Tuhan Yesus si palua ton bimi dang ditulak hona dangon boana sadosami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.